Hai semuanya, kenalin nama aku Dirgarina Sobiroh. Orang-orang sih biasa manggil aku dengan sebutan Garin, atau kalau kalian punya panggilan sendiri, atau bisa juga dipanggil sayang. Bercanda ya. Oke, kali ini aku ada tugas besar satu dari mata kuliah Public Speaking and Announcing dengan dosen Ibu Siti Muclihatul atau biasa dipanggil dengan Ibu Ica. Jadi tugas besar satu ini tuh kalau di Mercu adalah pengganti UTS. Tugas besar satunya itu adalah mempresentasikan apapun, temanya bebas, boleh makanan, boleh materi, ataupun barang-barang kayak gini. Sebelum itu aku mau curhat sedikit mengenai mata kuliah Public Speaking and Announcing. Public speaking itu pasti bicara, komunikasi di depan umum gitu kan. Awal masuk mata kuliah ini tuh rasanya deg-degan banget karena perkenalan di depan teman-teman kelas gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma rasanya malu dan deg-degan aja, apalagi buat aku yang kurang suka interaksi dengan orang lain, yang public speakingnya masih jelek dan ibaratnya pendiam gitu ya. Jadi kayak rasanya berat banget dan deg-degan banget. Cuma makin lama kayaknya mata kuliah public speaking ini tuh lama-lama makin asik, karena Ibu Ica sendiri tuh ngasih 50% materi, 50% praktek, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak bosen nih kita di kelas-kelas terus-terusan gitu kan tentang materi gitu, enggak, tapi kita ada praktek-prakteknya juga. Walaupun di kelas juga tetap ada praktek, kayak waktu itu kayak kalau komunikasi dengan orang lain tuh harus eye contact gitu, dan itu rasanya seru banget dan deg-degan banget dan melatih aku banget untuk komunikasi dengan orang lain tuh harus eye contact gitu kan. Terus waktu itu juga ada kita keluar kelas harus review OTD kita, terus tanya ke orang lain mengenai OTD kita hari ini tuh kayak gimana gitu, dan itu menurut aku sangat membantu banget buat orang-orang yang susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan di depan umum gitu. Dan itu rasanya deg-degan dan seru banget. Jadi aku nggak sabar sih kira-kira minggu depan yang lagi akan ada praktek-praktek apa lagi nih dari public speaking ini. Ini aku jujur ya, emang satu semester di semester 3 ini mata kuliah yang paling aku suka itu public speaking. Oke, back to the topic. Aku mau mempresentasikan tentang Doraemon. Kalian pasti udah gak asing kan sama Doraemon ini. Doraemon tuh dari mana? Dari dulu sampai sekarang pun emang masih banyak yang kenal Doraemon kan. Apalagi mungkin yang seumuran aku atau yang lebih tua dari aku mungkin udah tahu Doraemon. Karena Doraemon ini sendiri di Indonesia itu ada sejak 13 November 1988. Ya, stasiun TV yang menyiarkan Doraemon ini adalah RCTI. Mungkin dari situ ya udah mulai terkenal tuh Doraemon. Udah lama banget ya, soalnya aku juga lahir dari 2003 sih ya, udah lama banget. Tapi sampai sekarang pun masih banyak peminatnya gitu. Tapi kalau asal usulnya Doraemon sendiri itu dari Jepang. Penciptanya adalah Fujiko Fuito. Itu dia buat anime manga ini tuh sejak 1 Juni 1969. Itu udah lebih lama lagi. Oke. Ini tuh terkenal banget di Jepang dan di Indonesia, ya mungkin di seluruh negara juga udah terkenal banget Doraemon karena kelucuannya, warna birunya ini sangat bagus gitu kan. Karena aku pribadi suka warna biru, kalian bisa lihat tembok aku warna biru, jaket aku pun warna biru, dan menurut aku karakter yang cocok sama warna biru ini Doraemon karena lucu banget 25%. Waktu itu aku juga ngeliat Doraemon pas masih kecil gitu. Nih, ada kantong ajaib di sini, kalau kalian bisa lihat itu bisa ngeluarin apapun, rasanya keren banget, ajaib banget gitu kan. Karena Doraemon ini tuh sebenarnya adalah robot yang diciptakan untuk mengasuh anak-anak atau bayi gitu. Kalau diciptakan berarti ada penciptanya dong. Iya, ada. Tapi sebenarnya Doraemon ini robot gagal produksi karena waktu itu penciptanya tiba-tiba kesambar petir jeger gitu kan. Terus ada skrupnya hilang karena kesambar petir ini. Dari situlah si Doraemon ini jadi gagal produksi. Ada beberapa komponen-komponen di dirinya yang rusak gitu, kayak telinganya, pendengarannya, segala macam gitu. Atau kalau kalian nonton seriesnya Doraemon kan, ini ada kantong ajaibnya. Kalau misalkan dia lagi panik nih, barangnya nggak keluar-keluar, barang yang dia cari nggak keluar-keluar, itu dia keluarin apa aja dia keluarin terus-terusan. Itu tuh karena kesalahan produksinya itu. Oke, sorry bentar ya, udah kayak orang mau jualan ya guys ya.
Nah terus habis itu kan aku bilang ini tuh tadi dia adalah robot yang diciptakan untuk mengasuh itulah. Nah awalnya pun dia nggak kayak gini warnanya, nggak biru gini guys, warnanya tuh kuning. Terus ada kupingnya di sini karena emang robotnya ini tuh menyerupai kucing. Nah cuma suatu hari Doraemon kupingnya nih digigit sama tikus. Pasti sakit dong. Nah buktinya aja sekarang udah nggak ada kupingnya, berarti bisa aja kupingnya sampai lepas gitu kan. Nah dari situ dia udah mulai trauma banget sama tikus. Terus jadi sedih juga kan, sedih, dia terus-terusan nangis. Terus dia minum ramuan kebahagiaan, cuma pas dia pengen minum dia malah salah minum, jadinya minum ramuan kesedihan, tambah sedih. Terus nangis terus kan, dan nangis terus. Ya udah warna kuningnya pudar, jadinya warna biru kayak gini. Terus karena nangis terus suaranya pasti capek ya, jadi sampai suaranya sampai jadi serak sampai sekarang. Nah begitu. Doraemon ini juga merupakan robot yang diciptakan pada abad 22. Terus Doraemon dikirim ke abad 20, dimana di situ ada anak kelas 5 SD yang sangat pemalas, namanya Nobita Nobi. Nah dikirimlah Doraemon yang canggih, yang punya apapun di kantong ajaibnya, dikirim ke anak pemalas ini. Ya makin males si Nobitanya kan, jadi kalau mau apa-apa, Doraemon mau ini dong, yaudah nih. Doraemon mau itu dong, yaudah nih, gitu kan. Nah terus Nobita juga punya teman kan, namanya Shizuka, Suneo sama Jain. Suneo sama Jain ini usil lah gitu ibaratnya sama Nobita. Tapi Doraemon ini baik, selalu ngebantuin Nobita supaya nggak diusilin lagi sama Jain dan Suneo. Makanya walaupun dia robot, dia juga punya perasaan dan sangat baik sama Nobita. Terus makanan kesukaan Doraemon itu adalah dorayaki. Aku pribadi belum pernah nyobain dorayaki, cuma waktu itu ada di salah satu toko gitu. Cuma nggak tahu rasanya emang mirip apa beda. Rasanya sih enak lumayan. Ya mungkin karena itu jadi Doraemon suka sama dorayaki. Nah terus abis itu apa lagi ya? Kayaknya udah segitu aja. Kalian bisa lihat ini beberapa koleksi aku tentang Doraemon. Ini tuh tadinya earphone gitu, cuma udah rusak jadinya aku buang aja. Jadi aku tinggal ambil casingnya aja. Terus ini power bank. Terus ini adalah penutup mata buat tidur, tapi nggak pernah aku pakai karena sayang. Ya kira-kira sebenarnya masih banyak lagi koleksi aku tentang Doraemon yang lain. Nanti mungkin aku kasih tampilan sedikit ya, foto-foto gitu koleksi aku di Doraemon. Aku juga pengen sih satu kamar tuh isinya Doraemon semua, tapi mungkin nanti ya kalau aku udah kerja, amin. Jadi kayaknya segitu aja presentasi aku mengenai Doraemon ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian juga suka sama Doraemon. Tambah suka. Ih, soalnya ini bagus banget kan. Ya udah kayaknya segitu aja mengenai cerita aku tentang Doraemon ini dan tentang public speaking ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Dadah.